Nah, berhubung tangan kiri saya selamat, sekarang kita langsung saja coba mobil ini seperti apa rasanya di jalan. Impresi pertama adalah setirnya terlalu berat. Bukan yang tidak bisa dibelokkan sama sekali, tetap Anda bisa, tapi mungkin untuk pengemudi wanita atau yang tenaganya tidak terlalu besar nih terasa berat dan agak menyusahkan kalau parkir. Walaupun kalau sudah di atas kecepatan 20, beratnya itu sudah tidak terasa lagi. Peredaman mobil ini boleh diacungi jempol karena walaupun dia bermesin diesel tapi hanya sedikit samar terdengar masuk ke dalam. Begitu juga peredaman dari samping. Suara motor yang keras, suara mobil itu teredam sangat baik ke dalam kabin, sehingga Anda akan merasa bahwa Kijang ini merupakan satu tempat yang cukup tenang bila Anda ingin menikmati perjalanan yang hening, yang tidak berisik. Kami sudah pernah melakukan first drive Kijang Innova ini pada saat peluncurannya di November 2015 lalu, dan kami bilang bahwa suspensinya empuk. Iya, dan setelah kami tes dalam jarak panjang, suspensinya sangat terasa lebih empuk dibandingkan Innova generasi sebelumnya. Apakah itu hal yang baik? Oh iya, kalau Anda memang tinggal di daerah yang jalannya rusak dan melalui jalan rusak dengan tidak kecepatan tinggi, dengan kecepatan rendah, maka bantingan suspensinya ini lembut sekali. Tapi ada efeknya, dan efeknya itu kurang menyenangkan karena di jalan tol, apalagi di tikungan yang kecepatannya agak tinggi, dia pengendaliannya lebih jelek daripada Innova sebelumnya. Dia terasa sedikit melayang mobilnya, kemudian gerakan setir juga tidak presisi, dan mobil ini juga memang lebih berat sekitar 200 kg dibandingkan Innova sebelumnya, yang membuat perpindahan arah dari mobil ini tidak segesit sebelumnya. Dan ada satu lagi yang cukup mengganggu dari suspensi yang empuk ini adalah ketika melewati jalan yang bergelombang kecil-kecil seperti garis kejut di jalan tol, atau mungkin hanya ketidakrataan yang sedikit-sedikit di jalan, itu terasa mobil agak bergetar. Jadi karakternya empuk, tapi karakter bantingan suspensinya tidak dewasa. Ini adalah khas, terasa sekali ciri dari leather frame yang dia memang tidak bisa serigit monokok yang memang menyatu semuanya antara bodi dan sasis terpisah, sehingga masih ada getaran sisa ketika kita melewati jalan yang bergelombang kecil-kecil. Memang memberikan suspensi yang empuk bagi Kijang adalah salah satu trik Toyota untuk menambah kenyamanan dari mobil ini. Namun tetap saja kami menilai bahwa bantingan suspensi yang dimiliki oleh Innova sebelumnya adalah racikan yang paling pas. Dia cukup nyaman, dia tidak memberikan getaran atau ayunan yang berlebih, dan masih bisa memberi pengendalian yang baik. Mobil ini memang bukan ajrut-ajrutan, tapi ayun-ayunan. Karena apalagi kalau lagi berjalan pelan, kemudian mengerem, melepas, mengerem, melepas di kemacetan, itu terasa sekali mobil itu seperti naik dan turun, naik dan turun. Nyaman, tapi sedikit mengganggu di kecepatan tinggi. Sekarang saya akan coba menjawab pertanyaan banyak orang, yaitu bagaimana performa dari mesin diesel barunya yang berkode 2GD ini. Mesin ini pertama hadir di Innova dan nanti akan hadir juga di Fortuner terbaru. Boleh dibilang mesin ini memang sangat bertenaga jauh dibandingkan sebelumnya. Sekarang 149 PS, kalau sebelumnya hanya 102 PS, dan torsinya mencapai 34,9 km/meter. Sejak putaran bawah, baik di mode normal maupun di mode eco, itu sudah terasa mobil ini effortless, alias tidak perlu usaha yang sangat berat untuk berakselerasi. Torsi besarnya tersedia setiap saat, dan di power mode
lebih menyenangkan lagi karena putaran mesin dibuat lebih tinggi sedikit dan lebih instan tenaganya. Tapi Anda jangan terlalu percaya diri dan menganggap bahwa ketika sudah memakai Innova bermesin diesel baru ini, Anda bisa mengalahkan akselerasi semua mobil. Karena dari hasil tes kami sendiri, menggunakan alat Race Logic, 0 sampai 100 km per jam itu ditempuh dalam 12,3 detik dalam varian transmisi otomatis di QAT. Artinya mobil ini juga tidak jauh lebih cepat daripada Toyota Avanza Veloz misalnya. Dan dia juga bukan yang paling superior di antara rival-rivalnya seperti Nissan Serena, Toyota Navwan, atau Mazda Biante. Itu dikarenakan gigi berpindah itu setelah 4000 rpm, sedangkan di atas 3000 rpm terlihat mobil ini tenaganya sudah jauh berkurang, kurva torsinya juga sudah menurun di atas 3000 rpm. Jadi mobil ini kuat tenaganya di putaran bawah, tapi jangan berakselerasi di putaran atas karena tenaganya agak kosong di putaran atas. Lantas bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Nah, ini yang istimewa. Di rute dalam kota itu mobil ini mencapai 12,4 km per liter. Itu kecepatan rata-rata hanya 22 km per jam. Dan di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Anda bisa mendapatkan hasil 18,5 km per liter. Kalau Anda sabar, Anda berkendara di tol hanya 60 sampai 70 km per jam dengan transmisi 6 speed yang menjaga putaran mesin itu tetap rendah. Mobil ini di kecepatan itu bisa mencapai kehematan 20 km per liter. Toyota Kijang bisa 20 km per liter. Itu sangat menakjubkan. Dan memang akselerasinya seperti tadi saya sudah bilang tidak terlalu cepat, tapi top speednya luar biasa. Untuk mencapai 180 km per jam, mobil ini tidak ada masalah sama sekali dan itu juga cukup mudah untuk didapatkan. Oke, sudah cukup mencoba yang versi diesel Q bertransmisi otomatis. Sekarang saya akan pindah ke unit berwarna putih yaitu 2.0 VMT. Karena ini menggunakan mesin bensin, jadi dengan peredaman yang sama, dia suara yang masuk ke dalam kabin memang lebih hening dan getarannya juga lebih halus. Ini adalah tipe V, artinya satu trim di bawah tipe Q yang tadi kita coba. Dan dia ciri khasnya adalah joknya yang warnanya cukup ngejreng, coklat, agak ke arah oranye sedikit. Bukan selera semua orang, tapi memang bahannya terlihat cukup durable, jadi dia ini kayaknya tahan cukup lama ini bahannya. Untuk interior dia tidak ada panel kayu, cuman bludunya di pintu tetap sama seperti tipe Q. Kemudian rasanya tetap bagus interiornya walaupun tidak ada panel kayu. Head unit kesannya sama, tapi sebenarnya berbeda. Dia fasilitasnya lebih sedikit daripada yang di tipe Q. Nah, satu yang positif di tipe bensin ini adalah getaran yang tadi kami ceritakan terjadi di tipe Q diesel itu ternyata terjadi juga di sini, tapi dalam level yang lebih rendah. Ini kemungkinan karena mobil ini menggunakan pelek 16 inci dengan ban profil 65 yang artinya lebih tebal daripada tipe Q diesel yang memang menggunakan ban 17 inci dengan profil 55. Dia tidak bisa dibilang sudah cukup premium bantingannya, tapi jauh lebih baik karakternya dibandingkan yang memakai pelek 17 inci. Mesin bensin yang digunakan oleh all new Kijang Innova sama persis dengan Kijang Innova generasi sebelumnya,
tetapi diberikan teknologi dual VVT-i di katup variabelnya. Ini membuat lebih efisien dan terjadi kenaikan tenaga 3 HP. Toyota mengklaim bahwa bukan hanya tenaga yang naik, tapi juga efisiensinya yang lebih baik. Sekarang kita lihat angkanya. Akselerasi dulu. 0 sampai 100 km per jam, mobil ini mencatat waktu terbaik hasil tes kami sendiri 12,9 detik. Itu artinya lebih pelan dari diesel yang mencatat 12,3 detik. Dan harap diingat, diesel 12,3 detik karena di atas 3000 dia putarannya mengambang. Kalau kita bisa pindahkan di bawah 3000 RPM terus pasti lebih kencang. Sedangkan tipe bensin ini angka segitu dicapai dengan mencapai redline 6000 RPM. Top speednya juga jauh di bawah yang diesel. Sementara diesel itu sangat mudah mencapai 180 km per jam, mobil ini menyentuh 150 km per jam saja sudah terasa berat. Dan apalagi di putaran bawah ketika cruising di jalan tol mau menyalip mobil, Anda harus pindah ke putaran yang sangat tinggi baru terasa tenaga itu keluar. Ada mode eco dan mode power sama juga. Dan ini sebenarnya adalah manipulasi dari gas. Karena kalau Anda berjalan konstan 100 km per jam dengan eco mode, Anda tidak usah tambah gasnya, kemudian pindahkan ke power mode. Dengan pedal gas yang tetap, mobil melaju lebih cepat. Artinya memang ini ada manipulasi di throttle by wire-nya. Secara overall, kami sangat menyarankan Anda untuk lebih memilih diesel dibandingkan tipe bensinnya, karena memang terjadi kenaikan tenaga 3 HP, tapi sesungguhnya performa menurun karena Kijang baru ini memiliki bobot yang lebih berat daripada sebelumnya. Tidak ada data resmi dari Toyota mengenai berapa bobot bersih mobil ini yang kami dapatkan. Namun diperkirakan terjadi kenaikan 150 sampai 200 kg dan itu tidak bisa dikompensasi dengan hanya kenaikan 3 HP. Berbeda dengan mesin diesel yang kenaikan tenaga dan kenaikan torsinya jauh dari versi sebelumnya. Kemudian satu lagi yang banyak menjadi pertanyaan orang adalah berapa konsumsi bahan bakar dari Kijang bermesin bensin. Apakah dia lebih irit dari Kijang sebelumnya? Iya. Kalau Kijang sebelumnya itu bermain di 8 km per liter, maka di Kijang baru ini di kondisi yang sama di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, memakai mode eco dan tidak melakukan akselerasi mendadak, itu didapatkan hasil 9,7 km per liter. Jauh di bawah versi diesel, dan di rute tol juga tidak mencapai 14 km per liter. Dia hanya sekitar 13,6 km per liter untuk perjalanan di tol. Jadi dari segi efisiensi memang sedikit lebih baik daripada Innova sebelumnya, tapi tidak terlalu signifikan dan sangat jauh masih di bawah mesin dieselnya. Tidak ada yang baru dalam sistem transmisi manualnya, tetap menggunakan 5 speed. Rasa perpindahannya juga sama dengan Innova yang lama. Kalau Anda punya Innova yang lama, Anda pasti tahu rasanya seperti apa. Kemudian kami menyayangkan tuasnya, bentuk tuasnya yang terkesan murah. Hanya karet saja, tidak ada emblem apapun di sini. Lantas untuk bercruising di jalan tol, di gigi 5, kecepatan 100 km per jam, putaran mesin mobil ini mencapai 2900 RPM, yang artinya itu agak terlalu tinggi. Sehingga memang dampaknya tadi ke konsumsi bahan bakar di tol yang memang tidak bisa impresif. Setelah puas mengendarai versi bensin ini, kami pun berpindah kembali ke versi diesel untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan sampai jumpa di bagian ketiga.